Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat-sehat saja dan selalu berada dalam sukacita yang daripada Tuhan. Marilah kita mulai doa keluarga kita. Kita akan bersatu teduh sejenak. Marilah kita menaikkan pujian sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita akan menyanyi dari NKB nomor 17, baitnya yang pertama dan ketiga. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan satu hari lagi kepada kami. Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami, meskipun kami secara fisik tidak berdekatan. Tuhan, Engkaulah saja yang pimpin doa keluarga kami ini, Tuhan. Dari awal hingga akhir, Engkau yang memberkati dan memberikan hikmat kepada pembawa firman dan pelayan yang terlibat dalam doa keluarga kami ini. Kami mengucap syukur Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan bacaan Alkitab saat ini dari Efesus pasal 3 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Efesus pasal 3 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya bacakan buat kita semua. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa
supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, barangkali di antara kita mungkin pernah ada yang punya pengalaman naik kapal besar dan mengarungi lautan dalam waktu yang cukup lama. Nah, di tengah perjalanan kita bisa merasakan gelombang ombak yang menerpa kapal, sehingga mungkin kita bisa dibuatnya menjadi mabuk lautan. Walaupun kita naik kapal yang cukup besar dan di kelas yang cukup nyaman, tapi ketika gelombang laut itu cukup besar, maka bisa saja kapal yang besar pun juga bisa terombang-ambing dan membuat kita atau para penumpang yang ada di dalam kapal itu pun bisa mabuk lautan. Kecuali para awak kapal, bahkan juga awak kapal pun juga bisa memungkinkan mabuk lautan jika dalam kondisi yang kurang sehat. Nah, untuk ini mungkin kita tidak akan menginginkannya, tetapi satu saat dalam perjalanan mengarungi lautan itu, kita juga bisa menikmati saat lautan tenang. Karena ombak tidak terlalu besar. Dan kapal berlayar dengan lancar, dan saat itulah kita bisa menikmati suasana yang indah, suasana yang sangat menarik dari pemandangan yang ada di laut. Walaupun di sekeliling kita yang nampak adalah lautan, tetapi mungkin tiupan atau desiran angin laut membuat kita melihat betapa indahnya ciptaan Tuhan saat itu. Tetapi juga kita bisa merasakan ketika kita ada di tengah-tengah lautan, betapa kecilnya kita, betapa tidak berdayanya kita di hadapan atau di tengah-tengah lautan. Ya, akhirnya kemudian kita mengamini atau mengimani bahwa memang kita tidak ada apa-apanya di hadapan ciptaan Tuhan. Nah, berbicara tentang lautan, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, disadari atau tidak, lautan adalah tempat yang paling banyak menyimpan misteri. Karena ada begitu banyak tempat atau bagian tertentu yang bisa menimbulkan cerita-cerita atau barangkali tidak bisa diketahui oleh orang atau oleh manusia. Ya, permukaannya yang sangat luas dan kedalamannya yang demikian dalam, bahkan mungkin tidak dapat diraih melalui penjelajahan manusia yang sangat terbatas. Nah, karena ketidakmampuan inilah yang kemudian akhirnya timbul banyaknya fenomena di lautan yang karena sulit dijelaskan, akhirnya yang dimunculkan adalah cerita-cerita yang menarik. Cerita-cerita yang menyeramkan, tapi juga cerita-cerita yang menarik juga begitu. Barangkali Bapak Ibu dan Saudara pernah menyaksikan sebuah film judulnya Atlantis. Nah, itu juga walaupun merupakan imajinasi, tetapi itu juga merupakan hasil dari kemampuan pikir manusia yang melihat bahwa ada hal yang di luar dari kemampuan manusia ketika memahami tentang lautan, sehingga diciptakan cerita tentang kerajaan di dalam lautan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita bisa bicarakan tentang lautan? Nah, lautan yang tenang tentu saja memungkinkan untuk kapal itu bisa
sampai ke tempat tujuan. Dan para penumpang bisa menikmati perjalanan mengarungi lautan dengan nyamannya. Itu yang diharapkan. Tetapi ketika badai menyerang atau badai menerpa kapal tersebut, maka kemungkinan itu bisa terjadi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita saat ini ditulis oleh Paulus yang ternyata berada di dalam penjara, kemungkinan di Roma, yang dibawa oleh seorang kawan sekerja Paulus yang bernama Tikhikus. Kita bisa baca dari Efesus 6 ayat 21. Nah, surat ini memberi kesan bahwa Paulus begitu bersukacita mendengar apa yang telah terjadi dalam jemaatnya setelah ia mendoakannya. Bahwa mereka telah menerima, merasakan, dan yang terlebih lagi, mereka memberlakukan kasih Kristus. Tetapi berbeda dengan apa yang terjadi atau yang didengar oleh jemaat Efesus ketika mendengar bahwa ternyata Paulus ada di dalam penjara dan ternyata mereka juga khawatir dengan kondisi dan keadaan Paulus ada di dalam penjara. Tetapi Paulus kemudian terus mengingatkan kepada jemaat untuk bahwa kasih Allah demikian besarnya. Paulus mengajarkan keagungan kasih Kristus. Bahwa untuk memahaminya memang bukan sesuatu yang mudah. Kasih itu sempurna dan melampaui segala pengetahuan. Sehingga untuk memahaminya merupakan sebuah pergumulan spiritualitas. Bukan hanya intelektual belaka. Allah sebagai Bapa adalah sumber dari segala dan berkuasa atasnya. Kasih Allah digambarkan seperti lautan yang tidak terukur luas, dalam, dan lebar. Kasih Allah di dalam Kristus terus berkarya di dalam kehidupan orang percaya. Paulus mengajarkan bahwa ketika kita tidak merasakan kasih Allah, bukan disebabkan ketiadaan kasih itu, tetapi kesempurnaan kasih tersebut memang melampaui pikiran kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki era pandemik dan belum selesai. Masih terus berlangsung dan kita tidak tahu kapan di dalam kehidupan kita. Yang memungkinkan bisa membuat kita tidak melihat dan merasakan lagi kasih Allah. Apalagi untuk membagikannya kepada orang lain dan sesama. Merasakannya saja tidak bisa, apalagi membagikan kepada sesama. Nah, jemaat yang kasih atau Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan karena kasih itu tidak ada, tetapi karena kita tidak mampu merasakan kekuatan kasih Allah yang bagaikan lautan itu. Karena persoalan, karena pergumulan, karena masalah. Karena kita terlalu khawatir dan cemas dengan kondisi saat ini. Hubungan kita dengan suami dan istri, hubungan kita dengan anak, orang tua, dan seluruh anggota keluarga. Mulai muncul masalah yang membuat kita bertanya, di mana kasih Allah? Atau bahkan kesulitan secara ekonomi yang juga mempertanyakan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Tidak salah, wajar jika semua ini membuat kita khawatir. Tetapi kita diharapkan terus menjadi kreatif di dalam berkarya. Terus tidak putus asa, terus berjuang, terus berpengharapan, dan terus berusaha untuk merasakan kasih Allah. Sebab jika kita khawatir secara berlebihan, maka kita tidak bisa merasakan karya kasih Allah itu yang sedang bekerja di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya, walaupun di era pandemik saat ini, walaupun di tengah kesulitan yang sedang kita hadapi. Yakin dan percayalah, Tuhan memampukan kita semua merasakan kasih Allah yang dalam, luas, dan lebar seperti lautan yang tidak terselami oleh akal pikiran manusia, yang menunjukkan bahwa betapa berkuasanya Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan berkati kita semua. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita akan menaikkan doa syafaat kita di pagi ini. Doa kita akan kita naikkan dengan adaptasi masyarakat agar hidup sehat dalam new normal. Kita juga berdoa untuk para ahli yang bekerja untuk menemukan vaksin dan obat untuk COVID-19. Kita juga berdoa untuk anak sekolah yang saat ini mengisi liburannya, serta kita berdoa untuk tim medis dan pasien dalam masa perawatan. Dan juga untuk para orang tua agar tetap semangat mendampingi keluarga maupun bekerja dari rumah. Kita berdoa. Sempurna pertolongan dan kasih-Mu dalam hidup kami setiap hari ya Bapa. Engkau memberi hari baru, kesehatan, dan berkat yang baik bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami menaikkan doa agar kami sebagai masyarakat dapat tetap menjaga hidup sehat dan dimampukan beradaptasi dengan protokol kesehatan yang normal sehingga kehidupan dapat terus berjalan. Bapa sumber pengharapan kami, tolonglah para ahli yang saat ini terus bekerja untuk menemukan vaksin maupun obat untuk COVID-19 agar virus ini dapat dikendalikan dan jika mungkin ya Bapa, berlalu dari bumi ini. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini menjalani masa libur semester. Tolong juga kiranya mereka dapat mengisi masa liburnya dengan hal-hal yang bermanfaat dan membawa sukacita bagi mereka ketika memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bapa yang baik, tolong juga berkati dan tambahkan sukacita dan ketulusan bagi para dokter, perawat, dan para medis dalam merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 maupun yang penyakit yang lain, sehingga mereka juga dapat merasakan perawatan yang baik dan pulih dengan sukacita. Bapa, tolong juga para orang tua, baik yang sudah lansia, yang bekerja dari rumah dan mendampingi anak-anak, maupun mampukan kami menciptakan suasana yang baik, yang saling menguatkan dan meneguhkan satu sama lain dalam keluarga, agar pergumulan dalam keluarga tidak membuat kami menyerah, tapi membuat kami setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang penuh kasih, dengarlah doa dan permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita akhiri doa keluarga kita pada pagi hari ini. Kiranya firman yang telah kita dengar dan kita renungkan dapat berguna menjadi penerang bagi langkah-langkah kita dalam kehidupan kita, dalam mewartakan kasih setia Tuhan. Marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 383, Sungguh Indah Kabar Mulia, baitnya yang pertama dan yang ketiga.